Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila. Anissa Inundanatullah dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rita Fikriana Sari. Perkenalkan, nama saya Viko Nur Rais. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sayyidah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian ayat dan surat beserta jumlahnya. Pengertian ayat menurut bahasa dapat diartikan dalam banyak makna. Di antaranya adalah mukjizat, tanda atau alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang menakjubkan, sekelompok atau kumpulan, dan bukti. Secara istilah, ayat diartikan sebagai sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu surat Al-Quran dan ditinjau dari sisi etimologi dalam manzilah atau kedudukan. Surah secara bahasa bisa berarti tempat, kedudukan, dan pagar. Pengertian surah secara istilah adalah sekumpulan ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan akhir. Al-Quran terdiri dari 6.236 yang terhimpun dari 114 surat. Saya akan menjelaskan apa itu nasik dan apa itu mansuk. Kata nasik dan mansuk merupakan bentuk perubahan dari kata nasak dan masdar dari kata kerja nasaka. Kata nasak sendiri mempunyai banyak makna. Ia bisa berarti menghilangkan atau al-izalah, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi amniyatihi fayanshahullahu ma yulqi syaitanu summa yurkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim, yang berarti, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad SAW, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dari arti nasik secara bahasa, artinya menghilangkan, menghapus, memindahkan, dan menulis. Sedangkan bagian yang dihapus merupakan mansuk. Menurut Mana Khalil Al-Khattan dengan bukunya Ulumul Quran, bahwa nasak adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Mengenai nasak Al-Syabiti menegaskan bahwa para ulama mutaqaddim atau ulama abad ke-1 hingga abad ke-3 Hijriyah memperluas arti nasak. Di antaranya, pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan kemudian. Kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang belum jelas atau samar. Keempat, penegasan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Kesimpulan, pengertian nasik dan mansuk adalah nasik itu yang menghapuskan, sedangkan mansuk artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syara' dan lafadznya yang dihapuskan. Ayat muhkam atau ayat muhkamat adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Dalam artian, ayat muhkam ini ayatnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan yang lainnya. Ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu wajah, sehingga ayat ini hanya memiliki satu arti. Ayat muhkam yang di dalamnya menjelaskan sesuatu yang halal dan haram, fardu, janji, dan ancaman. Sebagian ulama menegaskan bahwa ayat muhkamat ini adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara jelas. Sementara ayat mutasyabihat adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian ulama lagi menyatakan bahwa ayat muhkamat ini adalah ayat yang mengandung satu pengertian, sementara ayat mutasyabihat mengandung banyak pengertian.
sesuai dengan dalil Quran surat Al-Imran ayat 7 yang Akan menjelaskan ayat mustabinat. Apakah yang dimaksud dengan ayat mustabinat? Ayat mustabinat juga disebut sebagai ayat yang samar-samar, yang biasanya ayat mustabinat sering berkaitan dengan sifat Allah, di mana kita tidak bisa memahami hal tersebut secara literasi dan mental. Karena jika memaknai secara literal akan memberikan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan yang sama dengan makhluknya. Salah satu contoh ayat mustabinat adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Dalam surat At-Toha ayat 5 disebutkan bahwa Allah beristimewa di atas ars. Sedangkan di ayat Al-Baqarah ayat 115 dikatakan bahwa Allah berada di berbagai tempat di muka bumi. Ciri-ciri ayat mustabinat: 1. Ayat-ayatnya sama dalam pengertian, masih membutuhkan penjelasan dari ayat lainnya atau memerlukan penalaran untuk mengetahui maksudnya. Kedua, ayat-ayatnya memiliki banyak makna. Ciri-ciri yang lain antara lain lafalnya masih membutuhkan penalaran karena memiliki banyak wajah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksud utama arti ayat tersebut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari surat Makkiyah. Pertama, ciri-ciri yang pasti dari surat Makkiyah yakni jika di dalamnya terdapat hal berikut. Yang pertama, 1. Ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud tilawah dengan membaca ayat saja. Jadi, ciri-ciri dari surat Makkiyah itu, jika kita dalam keadaan sholat atau melakukan hal apapun, mendengar atau membaca ayat saja, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Contohnya, terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 26. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arsil azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Karakteristik yang kedua, kata qolla disebut 33 kali. Yang ketiga, frasa ya ayyuhan nas dan sebaliknya tidak ada ya ayyuha alladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. Yang keempat, kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu dalam kurung kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shad, Alif, Lam Mim, Ya, Alif, Lam Mim dalam kurung kecuali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian, kedua, ciri-ciri yang dominan masih dari surat atau ayat Makkiyah, yakni jika di dalamnya terdapat hal berikut, yaitu yang pertama, 1. Ayat dan surahnya pendek. Yang kedua, ungkapannya keras, cenderung puitis, dan menyentuh hati. Yang ketiga, banyak terdapat kesamaan bunyi. Yang keempat, menggunakan kesamaan bunyi. Yang keempat, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah. Yang kelima, banyak kecaman kepada kaum musyrik. Yang keenam, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta penggambaran surga dan neraka. Yang terakhir, yang ketujuh, banyak tuntunan mengenai akhlak al-karimah atau akhlak yang baik. Sekian. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang
Ciri ayat Madaniyah. 1. Surah Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. 2. Surah Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi. 3. Jika didahului dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman adalah Madaniyah kecuali pada 6 ayat, antara lain 1. Surah Al-Baqarah ayat 21, 2. Surah An-Nisa ayat 1, 3. Surah Al-Hujurat ayat 13, 4. Surah Al-Baqarah ayat 168, 5. Surah An-Nisa ayat 133, 6. Surah Al-Hajj ayat 1. Pada ayat-ayat tersebut digunakan panggilan ya ayyuhan nas atau wahai manusia. 4. Surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.